Saudara, tiba saatnya menyaksikan informasi dari seputar libur Natal dan Tahun Baru. Saudara, hasil sidak Kementerian Perhubungan di Terminal Kelari, Karawang, Jawa Barat mendapati bus angkutan mudik Nataru yang tidak memiliki izin trayek dan dokumen kelaikan kendaraan atau KIR. Atas temuan ini, Kementerian Perhubungan membekukan atau memberikan sanksi tegas, menurunkan penumpang lalu memindahkan ke kendaraan yang laik jalan, serta mengeluarkan bus tersebut dari terminal, lalu memberikan teguran tertulis kepada pengusaha bus untuk melengkapi dokumen kendaraan. Selama belum lengkap, bus tidak bisa beroperasi. Dalam sidak kali ini, Kementerian Perhubungan didampingi personel kepolisian dari Polres Karawang melakukan sidak rem cek bus angkutan pemudik Natal dan Tahun Baru. Yang tadi diperiksa oleh kami, ternyata ada satu PO. Yang pertama izinnya itu belum keluar, tapi sudah operasional. Kemudian yang lebih parah lagi adalah uji KIR-nya sudah mati dari September 2025. Tindakan yang kami lakukan itu memberikan teguran keras dan mengeluarkan kendaraan tersebut dari terminal. Libur Natal dan Tahun Baru kian dekat. Bandara Soekarno-Hatta dalam 3 hari terakhir mulai diramai oleh calon penumpang yang akan berangkat meninggalkan wilayah Jakarta. Sejak Jumat akhir pekan lalu, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta meningkat seiring memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru. Beragam destinasi internasional menjadi favorit seperti Singapura dan Malaysia untuk penerbangan internasional dan Bali, Makassar untuk penerbangan domestik. Dua hari jelang perayaan Natal, kondisi sejumlah gereja di wilayah terdampak musibah banjir bandang dan longsor di Tapanuli Selatan masih terus dibersihkan. Fasilitas berupa kursi, meja, dan mimbar juga masih rusak. Lumpur tebal serta tumpukan kayu sebelumnya memadati ruang bagian dalam bangunan. Langsung dibersihkan warga, TNI, dan Polri secara bersama-sama. Kerusakan paling parah terjadi pada fasilitas peribadatan seperti bangku, meja, mimbar pendeta, serta fasilitas pengeras suara nyaris hilang. Ditambah aliran listrik yang belum menyala. Menurut pimpinan GKPA Philips Silalahi, bangunan gereja sempat terendam lumpur hingga 3 meter. Dirinya pun sempat pesimistis untuk melaksanakan ibadah di gereja. Namun kerja keras warga, TNI dan Polri dibantu relawan yang membantu membersihkan material lumpur membuat ibadah perayaan malam Natal akan tetap digelar di gereja ini. Musibah banjir, gereja kita digenang air setinggi sekitar hampir 3 meter lah. Nah, jadi lumpurnya setinggi 1 meter. Terus kayu-kayu besar keliling semua gereja, tapi puji Tuhan lah, kayu itu nggak ada yang nabrak gereja kita, sehingga masih utuh sampai sekarang. Minta bantu sama kantor pusat, sama Eporus, sama Sekjen, biar turut membantu kami, dan kantor pusat kami puji Tuhan lah membantu mendukung. Saudara, sebanyak 1.200 warga akan menyaksikan atau menyanyikan lagu-lagu pujian Natal di kawasan FX Sudirman, Senayan, Jakarta. Acara bertajuk Christmas Carol Colossal ini digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Suasana Selasa malam di kawasan FX Sudirman, Jakarta meriah dengan penyelenggaraan Christmas Carol Colossal. Sebanyak 1.200 penyanyi ikut memeriahkan malam puji-pujian memasuki Hari Raya Natal 2025. Tanpa tiket masuk, kegiatan ini bisa dinikmati seluruh masyarakat Jakarta. Acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Dan bagaimana suasana malam Christmas Carol Colossal? Di sana ada jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang. Tepatnya di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, yang sudah pakai topi Santa kayaknya di sana. Z, gimana antusiasme warga di sana yang ingin mendengarkan nyanyian Kidung Natal? Sepertinya dari tadi sudah perform dengan hikmat begitu ya? Ya, betul sekali Radi, ini sudah ramai sekali. Sudah selesai tapi sebenarnya ya Radi, sudah selesai, tapi antusiasme masyarakat ini semaraknya masih terus mewarnai sepanjang jalur pedestrian depan FX Sudirman. Nah, tadi itu ada banyak sekali Radi yang dilakukan. Ada 1.400
peserta yang terlibat dalam paduan suara ternyata bukan 1.200 ya. Ada sekitar 10-12 lagu tadi dinyanyikan sejak pukul 6 sore dan baru saja selesai tadi. Bahkan tadi juga langsung didatangi oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang menutup seluruh rangkaian Christmas caroling di Jakarta ini untuk menyambut Natal besok dan nanti tahun baru. Nah, saya mau mendengar dulu Radi, ini bagaimana testimoni dari penonton yang tadi asik mendengarkan lagu-lagu kidung yang dinyanyikan oleh para peserta paduan suara. Ini saya sudah menarik ada satu penonton. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Dan boleh disebut dengan Ibu siapa namanya? Saya Kristel. Bu Kristel, bagaimana sih perasaan Ibu tadi menyaksikan ada ribuan peserta menyanyikan lagu-lagu Natal? Bagaimana? Seneng banget ya. Seneng, berasa sekali suasana Natalnya gitu loh. Banyak sekali yang nyanyi dan nggak fals. Fals ya. Ibu kalau boleh tahu suka ikut paduan suara juga atau bagaimana? Saya ikut beberapa paduan suara, makanya saya seneng kalau ada acara ini dan maksudnya saya seneng dan semua bisa berkolaborasi bersama dengan menyanyikan kidung-kidung Natal yang merdu. Bu Kristel tahu info ada Jakarta Christmas Caroling ini, Christmas Caroling kolosal ini dari mana? Ada temen yang kirim di WA, tapi kemarin juga saya kebetulan nonton yang di Sarina, ada dari pegawai dari ASN kasih tahu bahwa hari ini ada di sini penutupan gitu. Ibu nggak ikut nyanyi tadi kan, ini sebenarnya boleh bergabung juga. Mau, tapi ngikut dari situ nyanyi. Iya, seneng banget gitu. Rasanya mungkin yang mau disampaikan untuk Natal tahun ini apa, Bu? Natal, tetap Natal, kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ya. Memang suasana sedang prihatin, kita teringat saudara-saudara kita yang di Sumatera maupun yang di Jawa. Jadi kita menahan diri, tapi sukacita tetap ada. Karena sukacita dalam hati ya. Jadi semua yang dimanapun berada, selamat merayakan Natal dengan sukacita. Bu Kristel sendiri tadi kesini atau bersama teman? Iya, nggak janjian, tapi teman-teman ada juga. Ya, terima kasih Bu Kristel, terima kasih. Itu dia tadi Radi dan juga saudara. Tadi juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menutup langsung rangkaian Christmas Carol kolosal ini dan mengingatkan bahwa nanti tahun baru ini tidak ada kembang api yang akan dinyalakan, tapi fokusnya ini adalah doa bersama. Ini juga sebagai bentuk empati kita terhadap saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, tapi tentu tidak mengurangi bagaimana sukacita kita dalam Natal dan juga tahun baru nanti. Demikian Radi, kembali ke studio. Ya, pesan yang begitu mendalam loh sebenarnya dari Ibu Kristel tadi ya, bahwa Natal tidak harus semeriah tahun-tahun sebelumnya karena ada saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang terkena bencana, tapi tetap bersukacita karena sukacita tidak harus diekspresikan melalui ekspresi yang berlebihan, tapi di dalam hati juga sudah cukup. Itu pesan yang sangat mendalam juga untuk berempati kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Tapi lain kali Zevana yang harus nyanyi ya. Lain kali kita akan tagih nanti Zevanya nyanyi lagu Kidung Natal. Terima kasih Zevanya Situmeang, melaporkan langsung dari kawasan FX Sudirman, Jakarta. Saudara, kami hadirkan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Protes jalan rusak Kepala Desa Bonder Praya Barat, Lombok Tengah, nekat mandi lumpur di kubangan jalan. Sesaat lagi Sapa Indonesia Malam. Pemerintah berencana bangun hunian tetap bagi korban banjir bandang di Sumatera. Polisi usut kematian anak politisi PKS yang tewas dianiaya. Bupati Bekasi dan ayahnya ditangkap KPK, kasus korupsi 9,5 miliar rupiah. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV.